Selamat datang di Big Solution. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara mudah mengelola keuangan Anda. Mengapa kita perlu mengelola keuangan? Karena banyak bisnis yang gagal itu dikarenakan salah pengelolaan keuangan. Misalnya hanya memperhatikan uang kas saja tanpa memperhatikan hutang atau piutang. Kemudian kalau kita mau menggunakan konsultan keuangan, tentu saja biayanya cukup tinggi. Apalagi kalau kita akan mempekerjakan akuntan yang kita bayar tiap bulan, tentu akan sangat mahal. Kemudian untuk belajar akuntansi sendiri juga butuh waktu dan biaya. Maka solusinya adalah kita dengan bantuan software. Anda yang penting adalah rajin atau mau mencatat atau menginput semua transaksi keuangan Anda dengan dengan rutin atau teliti. Kemudian biarkanlah program yang bekerja untuk membuat laporan-laporan. Dan setelah Anda menggunakan ini secara pelan-pelan dan secara otomatis, Anda akan paham dengan sendirinya apa itu akuntansi. Jadi kita belajar akuntansi dari menggunakan software untuk pengelolaan keuangan. Nah, sebelum ke sana mungkin perlu kita sampaikan sedikit tentang konsep dasar. Bahwa yang penting itu bahwa setiap transaksi itu harus jelas posnya itu diperuntukkan untuk apa. Misalnya saja kita menerima uang kas atau cash dari hasil penjualan, kita terima duit bentuknya cash, benar-benar uang, atau kita terima uang dalam bentuk transfer atau tidak nyata, kita nggak pegang uangnya tetapi tersimpan di rekening kita di bank. Atau misalnya kita belanja kebutuhan untuk modal usaha, jadi saya belanja untuk apa? Untuk modal usaha, menggunakan uang cash di dompet. Atau misalnya kita membayar gaji pegawai, caranya bagaimana? Dengan transfer, tidak dengan uang cash. Nah, maka untuk lebih memahami itu langsung saja kita praktekkan. Di sini adalah tampilan dari software kita ini. Ada warna hijau, ini adalah menu-menu yang disediakan. Tetapi di dalam awal-awal kita cukup memperhatikan transaksi masuk, transaksi keluar, dan mungkin arus kas dan raca saldo. 4 saja yang perlu kita perhatikan. Kita mulai dengan skenario kita membuat usaha yang kita mulai dengan meminjam uang di bank. Berarti pada waktu kita menerima transfer uang dari bank, maka tentu saja kita milih apa? Transaksi masuk, keluar, arus kas, raca saldo, laporan nggak wajib kan? Masuk, transaksi masuk, kita pilih. Maka ada pertanyaan, apakah kita menerima uang secara cash? Oh tidak, karena banknya ngasih kita secara transfer. Maka kita pilih terima transfer bank. Nah, secara otomatis tanggalnya adalah tanggal hari ini. Misalnya kita inputkannya tanggal 1 April misalnya. Kita terima pinjaman bank. Kemudian posnya apa? Posnya kita pilih di sini dengan drop down. Pendapatan jasa, oh bukan. Pendapatan lain-lain, oh bukan. Pendapatan penjualan, bukan. Menerima pembayaran piutang, bukan. Nah, yang paling penting menerima hutang atau titipan. Jadi menerima hutang atau menerima titipan uang. Besarnya berapa? Misalnya kita mengajukan pinjaman 10 juta. Nah, tinggal kita isikan 10 juta, klik simpan. Maka ada konfirmasi tanggal berapa, debitnya bank, kreditnya hutang titipan, terima pinjaman bank,
10 juta. Yakin simpan? Yakin. Gitu. Nah, kemudian misalnya kita keluar dari bank setelah proses tanda tangan, kita mau mengambil di ATM untuk kita bawa di dompet kita, maka selanjutnya adalah transaksi masuk lagi. Kita ambil uang di bank, tanggalnya misalnya tanggal 1 juga, kita ketik ambil dari ATM misalnya begitu. Besarnya berapa? Misalnya kita mengambil 2 juta, simpan. Maka ada konfirmasi lagi, kita cek tanggalnya betul, nominalnya betul, referensinya ambil ATM. Kalau yakin, kita yakin. Kalau batal, misalnya kita nggak keliru, ya kita batal, akan kembali lagi. Yakin, simpan. Oke, setelah pulang dari bank, kita mau belanja modal. Misalnya kita mampir ke pasar, misalnya kita mau misalnya kita usahanya, anggap aja kita usahanya di catering atau istilahnya apa, kuliner ya, kita kuliner, usaha kuliner, maka kita akan mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan misalnya beras dan lain-lain. Berarti transaksi keluar, mengeluarkan uang secara kas, gitu kan, tanggalnya misalnya tanggal 2. Ini adalah belanja pasar, misalnya begitu. Judulnya adalah ini biaya administrasi, bukan biaya belanja modal. Betul, belanja modal. Oke, misalnya kita habis belanja di pasar sebesar 1 juta. Oke, simpan. Bikin simpan. Terus kemudian setelah kita belanja dengan uang kas, maka tibalah saatnya kita dapat uang dari penjualan catering kita. Misalnya kita dapat catering ke namanya Pak Anton misalnya, pesanan untuk 10 atau 100 box misalnya. Berarti kita terima uang kas, referensinya adalah penjualan 100 box nasi Pak Anton misalnya begitu. Misalnya 100 box nasi, kita posnya adalah pendapatan jasa, bukan pendapatan lain, bukan pendapatan penjualan. Oke. Nominalnya misalnya satu box nasinya adalah 100.000 katakanlah, berarti kita dapat 1 juta. Nah, misalnya begitu. Yakin, simpan, simpan, yakin. Kemudian pada saat yang bersamaan itu ternyata pegawai kita mau minta gaji harian, ya, gaji harian. Jadi kita ada transaksi keluar, ya kan, mengeluarkan uang kas, ya kan, pada tanggal misalnya tanggal 8 misalnya. Ini gaji karyawan, ya, 7 orang, 10 orang, nah, 5 orang. Biaya administrasi bukan, biaya belanja bukan, biaya gaji. Oke, misalnya 200.000. Oke, simpan, yakin, simpan. Oke, nah kalau kita sudah melakukan transaksi-transaksi, maka kita bisa ngecek kondisi keuangan kita seperti apa. Nah, kita pilih tadi apa, menunya adalah neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini maka muncul kondisi kas kita adalah kita mengambil ada pemasukan 3 juta, total dikeluarkan 1.200.000, saldonya adalah 1.800.000. Bank kita mendapat masukan 10 juta, kemudian telah kita ambil
telah kita keluarkan 2 juta, tinggal 8 juta. Hutang kita 10 juta, belum kita apa-apain, tetap 10 juta. Kemudian pendapatan penjualan kita dapat 1 juta, belanja modal kita 1 juta, biaya gaji kita ada 200.000. Oke. Misalnya kita akan lanjutkan lagi transaksinya. Contohnya kita balik lagi ke menu utama. Misalnya kita ada transaksi masuk lagi, misalnya terima uang kas, kemudian misalnya tanggalnya adalah tanggal 14 misalnya. Ini misalnya pendapatan penjualan lagi berupa pesanan katakanlah 200 box nasi ikan misalnya, ya. Pendapatan penjualan nilainya misalnya katakanlah 1.250.000. Oke, baik, yakin simpan, yes. Oke, terus misalnya waduh, ini harusnya kita nyicil utang kita nih ke bank nih, maka kita transaksi keluar, ya mau nyicil kan, misalnya mau nyicil 500.000 misalnya, transaksi keluar, mengeluarkan uang kas bukan, setor ke bank bukan, transfer bank. Oke, kita mau transfer karena bayar utang bank. Oke, pada tanggal misalnya tanggal 22 misalnya, yaitu cicilan biaya administrasi bukan, bosnya biaya modal bukan, biaya gaji bukan, lain-lain, biaya sewa enggak, memberikan pinjaman enggak, membayar utang. Oke, misalnya 500.000. Simpan, yakin simpan. Oke, terus misalnya kita juga mau mendapatkan pemasukan selain penjualan. Misalnya saya ngantar orang jasa transportasi, maka pemasukan jasa misalnya terima uangnya kas misalnya gitu, tanggal berapa, misalnya tanggal 21, misalnya jasa antar Solo 1 hari itu, pendapatnya adalah pendapatan jasa. Oke, misalnya kita dapat jasa 300.000. Simpan, yakin simpan. Oke, kita lihat untuk ngeceknya kondisi keuangan kita seperti apa. Kita lihat neraca saldo. Maka di sini kelihatan kas kita adalah uang cash yang kita punya sekarang adalah 3.350.000 dengan rincian total cash yang masuk 4.550.000, total yang keluar 1.200.000. Bank kita itu yang tadinya 10 juta telah kita ambil 2.500.000 sehingga tinggal 7.500.000. Hutang kita yang tadinya 10 juta, ini hutang 10 juta sudah kita cicil 500 sehingga tinggal 9.500.000. Pendapatan jasa kita ada 300.000, pendapatan penjualan ada 2.250.000. Biaya modal yang telah kita keluarkan 1 juta, biaya gaji yang kita keluarkan 200.000. Sisa hasil usaha 1.350.000. Nah, kalau mau kita laporan keuangan detail, kita bisa ke menu utama, kemudian kita pilih laporan keuangan. Ya, kita pilih neraca saldo jelas, ya, tadi sama. Sekarang laporan keuangannya, laporan laba rugi tanggal 29 bulan 4, pendapatan jasa 300, pendapatan penjualan 2.250.000, total pendapatan 2.550.000. Oke, terus biaya yang keluarkan, biaya modal 1 juta, biaya gaji 200, total biaya 1.200.000. Maka surplus defisit kita pada tanggal 29 April adalah
1.350.000. Aktiva kita kas, ya, uang kas punya 3.350.000, yang tersimpan di bank 7.500.000. Total uang aktiva lancar kita, yaitu kas dan bank kita, itu ada 10.850.000. Aktiva tetap kita belum punya. Aktiva tetap itu misalnya tanah, kendaraan. Maka total aktiva yang kita punya sekarang adalah 10.850.000. Untuk pasiva, kita punya hutang atau titipan sejumlah 9.500.000. Kemudian kita punya modal pengembangan 1.350.000, maka total aktiva kita harus balance dengan total pasiva 10.850.000, 10.850.000. Nah, ini sudah laporan keuangan yang komplit, ini ya, untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan evaluasi sudah sangat lengkap. Misalnya kita pengen lebih detail, misalnya katakanlah, oh saya pengen ngecek belanja modal saya ada apa, misalnya pendapatan penjualan saya ada berapa, ini tinggal pendapatan penjualan kita klik, maka muncul di sini sama transaksi. Tanggal 14 jual 200 box, tanggal 29 pendapatan penjualan 100 box Pak Anton, misalnya seperti itu. Atau misalnya bagaimana transaksi bank kita, nah, kita lihat di sini. Pada tanggal 1 terima pinjaman, tanggal 1 diambil, ya, berkurang, tanggal 22 nyicil hutang, nah, jelas misalnya. Atau perjalanan uang cash kita kayak apa, tanggal 1 ambil dari ATM 2 juta, tanggal 2 belanja keluar di sebelah kanan, kalau masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Tanggal 8 bayar gaji 200, tanggal 14 penjualan 1.250.000, tanggal 21 dapatkan pemasukan dari jasa antar, tanggal 29 kita dapat pemasukan dari Pak Anton. Nah, langsung semuanya kelihatan. Baik, saya kira demikian dulu presentasi dari saya. Untuk nama-nama pendapatan, nama-nama pengeluaran atau rinciannya nanti dapat kita sesuaikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Misalnya itu perusahaan jasa, atau perusahaan otomotif, atau perusahaan penjualan alat kesehatan, atau misalnya kontraktor, itu dapat kita sesuaikan pendapatan-pendapatannya apa saja atau pengeluarannya apa saja. Baik, saya kira cukup di sini dulu untuk tahap pertama. Untuk selanjutnya, apabila Anda tertarik, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Demikian, sampai jumpa kembali, dan mohon Anda untuk selalu membelanjakan keuangan Anda secara cermat.